Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Tempat kita belajar saham tanpa FOMO, tanpa spekulasi, dan tanpa ikut-ikutan. Di sini kita membahas saham dengan pendekatan fundamental yang kuat, dikombinasikan dengan growth investing, dan dilengkapi dengan sentuhan teknikal serta momentum, supaya keputusan kita semakin matang dan terukur. Seperti biasa, video ini hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Dan hari ini kita akan membahas salah satu saham yang lagi ramai dibicarakan karena kenaikannya yang luar biasa. Banyak viewer yang minta, dan salah satunya adalah @Sri-Iyana-Pangestu 6406. Terima kasih sudah request, langsung kita bahas tuntas. Saham yang akan kita kupas adalah PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau dengan kode saham ELPI. Video ini dibuat pada 20 Desember 2025 menggunakan data Q3 2025, serta harga penutupan 19 Desember 2025. Pastikan teman-teman selalu cross-check kembali data yang ditampilkan. Baik, mari kita mulai dari cerita perusahaannya terlebih dahulu. Profil perusahaan, cerita yang jarang diangkat. LP bukan perusahaan baru. Mereka berdiri sejak tahun 1992 di Ambon, dan awalnya fokus membantu kebutuhan logistik di wilayah timur Indonesia. Wilayah yang dulu minim transportasi laut, sulit diakses dan membutuhkan kapal dengan karakter khusus. Di era 1990-an hingga awal 2000-an, ini bukan bisnis mudah. Tapi dari sanalah, LP justru mulai menemukan keunggulan kompetitifnya. Tahun 2002, tambah armada LCT Evilia. Tahun 2005, bikin galangan kapal sendiri di Samarinda. Tahun 2012, tambah galangan lagi di Gresik. Tahun 2009, dapat kontrak offshore pertama dari Total E&P Indonesia. Tahun 2021, armada mereka sudah lebih dari 100 unit. Dengan adanya shipyard sendiri, LP tidak hanya menyewa kapal, tetapi mereka bisa memperbaiki kapal sendiri, mereka bisa membuat kapal sesuai kebutuhan klien, biaya docking lebih rendah, downtime armada jauh berkurang. Ini adalah mode yang sangat jarang dimiliki perusahaan pelayaran lain. Bukan cuma itu, LP kini punya layanan lengkap dari sewa kapal, logistik, pekerjaan offshore, EPC, hingga training and development. Benar-benar sebuah ekosistem total marine solution. Anak usaha dan ekosistem bisnis. Beberapa anak usaha penting, Kazomarin Malaysia, memperluas pasar luar negeri. LP Transcargo, memperkuat kargo dan logistik. Ekalia Purnamasari Offshore, sumber margin tertinggi. Samudra Luas Sejahtera Abadi, sinergi pelayaran. LP Nusantara Armada, supporting entity. Dari sini, kita bisa melihat bahwa bisnis LP terintegrasi dari atas ke bawah. Mereka bukan sekedar operator kapal, mereka punya ekosistem. Pemegang saham, free float kecil, momentum ganas. Pemegang saham mayoritas, PT Kreasi Cipta Timur, 82%. Free float publik hanya sekitar 15%. Apa efeknya? Harga bisa bergerak cepat saat ada sentimen. Kenaikan bisa agresif, momentum lebih mudah terbentuk. Likuiditas tidak terlalu besar, tapi cukup untuk naik signifikan. Ini menjelaskan kenapa dalam 3 bulan terakhir LP naik sampai 83%. Valuasi, premium atau masih wajar? Sekarang kita masuk ke inti analisa. Apakah LP ini murah, wajar, atau sebenarnya sudah kemahalan? Mari kita lihat beberapa indikator. PER TTM 19,77, annualize 20,57. Untuk sektor pelayaran, PER wajar biasanya 10-15%. LP berada di atas itu, artinya saham ini premium, bukan value play. PBV 2,45. Sektor pelayaran umumnya PBV 1-1,5 kali. Artinya, market memberi valuasi ekstra untuk LP karena profitabilitas tinggi, bisnis offshore lebih stabil, model bisnis recurring. Price to sales 4,86. Sangat premium. Biasanya pelayaran hanya 0,5-2 kali. EV/EBITDA 13,38, kategori mahal. Kesimpulan valuasi, LP sudah dihargai sebagai perusahaan dengan momentum dan pertumbuhan, bukan saham murahan. Untuk value investor murni, ini bukan area nyaman. Untuk growth investor, ini masih relevan, tapi harus paham risikonya. Profitabilitas,
kekuatan utama LP. Sekarang kita masuk ke hal paling menarik dari LP, keuntungannya sangat kuat. Gross margin 24,9%, operating margin 19%, net margin 24,2%. Ini luar biasa. Industri pelayaran umumnya hanya 8-12% untuk net margin. LP bisa 24%. Ada dua alasan. Yang pertama, mereka punya shipyard sendiri, jadi efisiensi tinggi. Yang kedua, bisnis offshore marginnya lebih besar dari pelayaran biasa. ROE and ROA. ROE 12,41%, ROA 9,59%, kuat dan sehat. ROIC 10,6%. Ini sangat penting. ROIC di atas 10% artinya perusahaan mencetak return lebih tinggi dibanding biaya modalnya. Ringkasnya, LP bukan cuma tumbuh, tapi tumbuh secara berkualitas. Efisiensi operasional. Asset turnover 0,40, wajar untuk industri kapal. Cash conversion cycle 93 hari, panjang tapi normal untuk offshore. Days receivable 62 hari, klien besar bayar agak lambat. Semua masih dalam level yang dapat diterima. Solvabilitas, nyaris tidak punya utang. Ini bagian yang membuat banyak analis tertarik. Debt to equity 0,12, total liabilities and equity 0,24, interest coverage 11,34 kali. Artinya, tidak ada tekanan utang, bunga kecil, risiko finansial rendah, ruang ekspansi besar, fundamental sangat kuat di pasar volatile. Pada saat perusahaan lain tekor karena biaya bunga, LP justru punya ruang bernafas. Altman Z-Score 7,62, super aman. Arus kas, FC Effect, sangat sehat. Cash from operations, 399 miliar, cash from investing, minus 321 miliar, investasi ekspansif, free cash flow, 271 miliar. FCF positif besar menunjukkan perusahaan benar-benar menghasilkan uang, bukan untung di laporan saja. Punya ruang membayar dividen, bisa beli kapal baru, bisa melakukan buyback jika mau. Untuk investor jangka panjang, FCF adalah indikator paling penting, dan LP sangat kuat di sini. Pertumbuhan, bagian yang perlu diwaspadai. Tidak semua berita manis, ada dua angka merah. Revenue year on year, minus 29,58%. EPS year on year, minus 37,33%. Artinya, kontrak mungkin turun, ada downtime kapal, atau proyek besar belum diakui pendapatannya. Ini bukan alarm bahaya, tapi harus dipantau ya. Dividen. Dividen yield 2,93%, payout sebesar 30%, sehat. Ini bukan saham untuk dividen hunter, tapi okelah sebagai bonus. Analisa momentum, kenapa sahamnya terbang? Dalam 3 bulan, harga naik 83%, dalam 6 bulan naik 98%, dalam 1 tahun naik 90%. Ada 3 alasan utama. Yang pertama, fundamental kuat. Yang kedua, free float kecil. Yang ketiga, momentum offshore masih naik. Secara teknikal, support kuat di 600-620. Selama tidak jebol, momentum masih terjaga. Tren masih bullish. Risiko investasi. Ini penting. 1. Valuasi premium. 2. Revenue and EPS turun year on year. 3. Free float kecil. 4. Ketergantungan offshore. Jadi kalau harga minyak jatuh, sentimen bisa berubah cepat. Kesimpulan, setelah kita bedah dari berbagai sudut pandang, value investing, growth investing, hingga momentum, maka kesimpulan untuk LP adalah 1. Secara fundamental, sangat kuat, margin tinggi, utang rendah, ROIC bagus, FCF sehat, manajemen efisien. 2. Secara valuasi, mahal, tetapi cocok untuk growth investor. 3. Secara momentum, tren masih naik, peluang masih terbuka selama support bertahan. 4. Untuk jangka panjang, layak, tetapi lebih baik beli saat koreksi agar lebih aman. Itulah analisa lengkap kita untuk saham LP, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Semoga video ini membantu Anda memahami gambaran besar bisnis LP, kekuatannya, risikonya, serta bagaimana kita sebagai investor harus memposisikan diri tanpa FOMO dan tanpa spekulasi. Jangan lupa tulis saham lain yang ingin dianalisa di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap rasional, dan seperti biasa, salam cuan!